Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Dini Angreani, NPM 2208260224. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping saya yang berjudul shock sepsis. Baiklah, yang pertama diawali dengan definisi yang terlebih dahulu. Definisi shock sepsis itu sendiri adalah disfungsi organ yang mengancam jiwa akibat respon tubuh yang tidak terkontrol terhadap infeksi. Nah, subset sepsis dengan gangguan sirkulasi dan metabolik berat. Kemudian, etiologi atau penyebab dari shock sepsis ini sendiri adalah infeksi berat, bakteri yang paling sering. Nah, sumber infeksinya apa saja? Yang pertama, pneumonia, kemudian infeksi SSP ataupun sistem saraf pusat, kemudian bakteremia, infeksi saluran kemih, intraabdomen seperti peritonitis ataupun abses, kemudian kulit dan jaringan lunak, serta sepsis nasokomial atau terkait dengan alat medis. Nah, kuman umum yang menginfeksi secara umum adalah gram negatif, contohnya seperti E. coli, Klebsiella, Pseudomonas. Kemudian gram positif, Staphylococcus aureus, Streptococcus, dan jamur pada imunocompromised. Selanjutnya, apa sih faktor risiko dari shock sepsis itu sendiri? Nah, faktor risiko dari shock sepsis itu sendiri ada usia ekstrim seperti neonatus dan lansia, kemudian diabetes mellitus, penyakit ginjal kronik, sirosis, kanker, imunocompromised, contohnya seperti HIV, steroid maupun kemoterapi, kemudian rawat inap lama ataupun pada ruang ICU, kemudian pemakaian kateter ataupun ventilator, dan trauma atau luka bakar. Tandanya, yang pertama adalah hipotensi persisten walaupun resusitasi cairan adekuat. Kemudian MAP di bawah 65 mmHg. Kemudian membutuhkan vasopresor. Nah, shock sepsis ini sendiri gejala klinisnya ditandai dengan A. Ada tanda awal sepsis, dan yang kedua B. Tanda shock sepsis. Nah, tanda awal sepsis yang pertama demam atau hipotermia, kemudian takikardia, takipnu, kemudian perubahan kesadaran, leukositosis ataupun leukopeni. Kemudian tanda shock sepsis adalah hipotensi persisten, kulit dingin ataupun hangat lalu dingin, kemudian CRT-nya memanjang, oliguria ataupun kurang dari 0,5 mg per kilogram per jam. Kemudian penurunan kesadaran dan asidosis metabolik. Yang terakhir adalah peningkatan dari kadar laktat. Nah, kemudian patofisiologi dari shock sepsis itu sendiri adalah yang pertama, adanya patogen yang masuk ke dalam tubuh, contohnya seperti bakteri, virus, fungi, maupun protozoa. Patogen-patogen yang masuk ini bisa dari community occurred ataupun dari hospital occurred ataupun dari infeksi dari rumah sakit. Nah, yang mempengaruhi innate immune response kita, kemudian compensatory respon dari kompensasi tubuh kita. Nah, kemudian sudah terjadi infeksi pada host atau pada tubuh kita yang menyebabkan demam, leukositosis, leukopeni, ataupun bandemia. Nah, untuk respon kompensasinya sendiri ada takipnu, perubahan status mental, hipotensi yang mengakibatkan penurunan perfusi oksigen dan pengiriman oksigen ke jaringan ataupun organ. Kemudian di sini adanya komorbiditas yaitu immunosuppression ataupun peningkatan susceptibility, contohnya seperti splenectomy. Kemudian adanya faktor virulensi, yaitu menginvasi dari sistem imun kita. Kemudian kerusakan area infeksi, dan adanya genetik yang mengakibatkan peningkatan sensitivitas terhadap respon imun tubuh kita. Nah, kemudian terjadilah disregulasi respon dari host itu sendiri yang mengakibatkan pro dan anti-inflamasi respon. Disfungsi organ pada shock sepsis ini sendiri melibatkan banyak organ. Yang pertama ada organ respiratorik, yaitu dapat menurunkan kadar tekanan parsial oksigen pada arteri ataupun
fraction of increased dari oksigen. Kemudian ada sistem saraf yang dapat menurunkan level dari consciousness, kemudian kardiovaskular yang dapat menurunkan MAP atau tekanan perfusi jaringan, kemudian organ hati dapat meningkatkan bilirubin, ginjal dapat meningkatkan kreatinin ataupun oliguria yang akut, kemudian koagulasi yang dapat mengakibatkan trombositopenia ataupun peningkatan dari APTT. Nah, terjadilah shock sepsis di mana pasien mengalami hipotensi persisten walaupun resusitasi cairan yang adekuat. Nah, maknanya di sini terjadinya kegagalan dari sirkulasi yang berat. Kemudian penurunan MAP ataupun mean arterial pressure, tekanan perfusi jaringannya di bawah 65 mmHg. Nah, makna klinisnya di sini, jika terjadi penurunan MAP, maka tidak adanya aliran darah yang cukup ke berbagai organ. Nah, peningkatan laktat lebih dari 2 milimol per liter yang artinya jaringan mengalami hipoksia. Nah, kemudian disitulah tubuh kita membutuhkan vasopresor agar dapat meningkatkan MAP kita sendiri. Baiklah, ini adalah tata laksana emergensi yang harus dilakukan pada pasien yang mengalami shock sepsis. Nah, golden hour 1 jam pertama adalah hal yang sangat penting dan sangat paling berharga bagi pasien. Nah, yang A ada airway dan breathing. Nah, di sini kadar oksigen targetnya adalah lebih dari 94% ataupun saturasi oksigennya harus di atas 94%. Kemudian intubasi bila terjadi gagal napas ataupun GCS-nya menurun. Kemudian yang B adalah sirkulasi. Nah, pada sirkulasi dipastikan resusitasi cairan, yaitu diberikan kristaloid 30 mg per kilogram berat badan dalam 3 jam pertama. Kemudian evaluasi respon, yaitu MAP, urin, dan kadar laktatnya itu sendiri. Kemudian adanya vasopresor. Jika MAP pasien di bawah 65, maka first line yang harus dilakukan adalah pemberian norepinefrin agar target MAP-nya tercapai lebih dari 65 milimol Hg. Agar tercapainya target MAP itu lebih dari 65 mmHg. Kemudian tambahannya bisa diberikan vasopressin ataupun epinefrin bila terjadi refrakter. Nah, yang C, kontrol infeksi. Antibiotik spektrum luas diberikan kurang dari 1 jam sejak didiagnosis. Ambil kultur sebelum antibiotik, jangan menunda. Kemudian kontrol drainase abses, cairan abses, kemudian lepas kateter terinfeksi dan operasi bila perlu. Kemudian yang D adalah monitoring dan support. Yang pertama laktat serial, kemudian urin output, kemudian kadar AKDA, elektrolit, dan fungsi ginjal dan hati. Kemudian yang terakhir adalah terapi tambahan, yaitu pemberian kortikosteroid, hidrokortison bila shock refrakter, dan transfusi bila Hb pasien di bawah 7 gram per desiliter. Kemudian profilaksis DVT dan stres ulcer. Dan terakhir adalah kontrol glukosa, targetnya adalah kurang dari 180 mg per desiliter. Baiklah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Ada 5 referensi. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak dokter. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.